Teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prediksi SNBT di bagian matematika IPA tahun 2024 ya. Jadi ini soalnya saya ambil dari websitenya Masuk PTN dalam kegiatan Tryout Nasional tahun 2023. Mungkin akan menjadi referensi buat teman-teman yang sedang berjuang dalam SBMPTN tahun besok gitu. Ya, mungkin saya akan bacakan dulu soalnya. Jika suku banyak X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat plus 1 dapat difaktorkan menjadi seperti itu, maka nilai dari A plus B plus C plus D adalah, dari kalimat ini bahwa suatu bentuk suku banyak yang ini ya, suku banyak yang ini itu dapat difaktorkan menjadi seperti ini gitu. Artinya kalau kita menguraikan bentuk yang ini, menguraikan bentuk yang ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sama bentuknya dengan suku banyaknya gitu ya. Jadi mungkin tugasnya adalah kita akan menguraikan yang ini ya, supaya bentuknya menjadi seperti ini dan kita menemukan nilai dari A plus B plus C plus D itu ketemu gitu ya. Oke, silakan kalian uraikan sendiri ya, cara menguraikan ini gimana. Mungkin kita pakai distributif gitu. Kalian kalau mau pakai cara lain juga gak apa-apa. Saya pakai cara distributif AX plus B X kuadrat plus CX plus D ya. Mungkin saya akan pisahkan dulu teman-teman ya. Ini mungkin cara saya ya. Jadi masing-masing yang ada di kiri ya, ini kan kiri, ini bagian kanan. Jadi yang kiri ini setiap sukunya saya pisahkan. Ini kan satu suku nih, dua suku, tiga suku ya. Jadi suku pertama X kuadrat ini saya kalikan dengan semua yang ada di sini gitu, supaya nanti susun rapi ya, nggak bingung juga. Nah, ini ditambah suku yang ini AX dikali X kuadrat plus CX plus D. Satu lagi yang B ya, B dikali X kuadrat plus CX plus D. Mungkin kalian lebih nyaman langsung dikali-kalikan, nggak apa-apa juga ya. Maka ini kali ini itu X pangkat 4 ya, dan seterusnya ya. Mungkin saya percepat aja. CX pangkat 3 plus DX kuadrat ya, terus yang ini dikalikan yang dalamnya plus AX pangkat 3 plus ACX kuadrat plus ADX, terus ditambah yang B nya BX pangkat 2 plus BCX plus BD. Nah, ini langkah selanjutnya adalah teman-teman coba untuk menyamakan setiap variabelnya ya. Yang pangkat 4, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 3 dan seterusnya. Berarti yang pangkat 4 ini dia cuma sendiri, berarti terus saja pangkat 4 ditambah pangkat 3, gabungkan dengan X pangkat 3. Ini kan kirinya adalah C, yang ini ada X pangkat 3 juga, kirinya adalah A ya. Berarti C plus A. Ada lagi gak? Nggak ada ya. Terus ditambah bagian X kuadrat. X kuadrat berarti yang D ditambah AC ditambah AC. Terus ada lagi gak? Oh, ini tambah B ya, ditambah B. Oke. Terus bagian yang X kalikan yang ini ya, faktorkan yang ini AD, yang ini juga plus BC. Cuma dua ya, berarti sisanya adalah BD yang tidak punya X. Nah, maka saya tulis kembali di sini X pangkat 4, X pangkat 3, ini C plus A, terus X pangkat 2, kanannya adalah D plus AC plus B, D plus AC plus B, ditambah X dalamnya adalah AD plus BC ya, AD plus BC
terus sisanya adalah BD yang tidak punya variabel. Ini disamakan teman-teman ya, disamakan dengan bentuk soalnya ya, yang ini cukup banyak yang ini ya, X pangkat 4 kurang 2X, X pangkat 4 kurangi 2X kuadrat plus 1. Nah ini teman-teman samakan variabelnya. Di sini kan X pangkat 4 sama ya dengan yang ini ya. Nah di sini nggak ada nih X pangkat 3. Nah, sebenarnya ada, tapi koefisiennya itu 0 teman-teman ya. Jadi bentuk yang ini itu bisa kita uraikan menjadi bentuk seperti ini, X pangkat 4 ditambah 0 ya, ini 0 X pangkat 3, karena sesuatu dikali 0 ya tetap 0 gitu ya, dikurangi 2X kuadrat, ini X nya nggak ada berarti 0 juga koefisiennya ya, 0x plus 1. Nah teman-teman samakan aja ya, berarti X pangkat 3 itu yang di sini ya, C plus A sama dengan 0, C plus A sama dengan 0. Ini teman-teman samakan aja, negatif 2 yang ada di X kuadrat berarti di sini berarti D plus AC plus B sama dengan negatif 2 ya. Terus yang ini X berarti di sini ya, AD plus BC, AD plus BC sama dengan 0. Satu lagi 1 BD, di BD nya adalah 1. Oke. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman coba untuk menemukan ABCD nya ya dengan cara teman-teman sendiri. Mungkin saya akan gunakan cara saya sendiri ya, jadi saya akan mensubstitusikan beberapa hal gitu ya. Nah, misalkan ini kan C tambah A sama dengan 0 ya, berarti kan artinya sama dengan C sama dengan negatif A ya, karena si A nya itu pindah ke kanan. Oke. Nah sekarang teman-teman coba masukin ke yang ini ya, masukin ke sini nih, ke yang ini. Oke, berarti AD ditambah BC sama dengan 0, C nya ganti dengan negatif A ya, berarti AD ditambah B dikali negatif A sama dengan 0, berarti AD sama dengan negatif AB sama dengan 0, artinya AD sama dengan AB ya. Nah ini kan A nya saling menghilangkan ya, asalkan A nya itu bukan 0 gitu ya. Berarti D sama dengan B ya. Nah berarti kita punya fakta bahwa D nya itu sama aja dengan B gitu ya. Nah sekarang kita masukin, nah di sini ini kan BD ya, sama dengan 1. Karena tadi D nya itu adalah sama dengan B, berarti kita ganti D nya ya dengan B, berarti pakai yang ini, B dikali B sama dengan 1, B kuadrat sama dengan 1 ya, maka B nya adalah plus minus 1 ya, bisa negatif bisa positif dari 1. Nah sekarang kita coba pakai yang kedua ini yang belum terpakai tadi ya, negatif 2, D plus AC plus B sama dengan negatif 2, D plus AC plus B sama dengan negatif 2. Enggak. Oke, benar enggak? Ya benar ya, negatif 2. Nah sekarang karena tadi D nya sama dengan B, mungkin kita ini ganti sama B ya, karena ini kan B plus AC sama ditambah B sama dengan D, ini kita sama ya, ini B nya, berarti 2B plus AC sama dengan negatif 2. Nah ini ada dua kasus teman-teman, B nya itu bisa positif bisa negatif, di kita bagi kasus. Untuk B sama dengan 1 positif 1, berarti ini kan 2 kali B, 2 kali 1 adalah 2 ditambah AC sama dengan negatif 2 ya, berarti AC nya adalah negatif 2 dikurangi 2, ini kan pindah ke kanan berarti negatif 4 ya. Nah karena kan tadi teman-teman bahwa A plus C nya itu sama dengan 0 ya, dan A sama dengan negatif C, ini kalau dipindahkan maka kita tahu bahwa si A nya itu sesuatu bentuk negatif C. Kita bisa merubah variabel A nya menjadi negatif C, berarti ini A nya kita ubah menjadi negatif C, berarti
negatif C dikali C sama dengan negatif 4. Jadi negatif C kuadrat adalah negatif 4. C kuadratnya adalah 4. Jadi C nya adalah plus minus 2. Oke. Teman-teman coba untuk menguraikan yang B sama dengan negatif 1 ya. Tapi mungkin saya akan cukup sampai B sama dengan 1, karena mungkin ini akan sudah bisa menentukan gitu ya dari pertanyaannya. Berarti kita tahu bahwa B nya itu adalah 1. Karena B nya sama dengan D, maka D nya juga sama dengan 1 ya, sama. Nah ini C nya ada dua kasus, bisa plus 2 bisa negatif 2. Berarti kalau C nya sama dengan plus 2, maka A nya adalah kebalikan dari C, karena kan di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini C nya adalah positif 2, maka dikalikan dengan negatif, berarti A nya adalah negatif 2 gitu ya. Jika C nya adalah negatif 2, maka negatif kali negatif 2, A nya adalah 2, kebalikannya, berarti ini negatif 2. Satu lagi untuk B sama dengan 1 sama dengan D, C nya negatif 2, berarti D nya A nya adalah 2 gitu ya. Nah berarti A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan A nya adalah 2, B nya 1, C nya negatif 2, dan D nya 1 ya. Terus ini coret sisa 2 ya. Satu lagi untuk B sama dengan negatif 1 ya teman-teman. Kita masukin ke mana ya, ke sini ya, yang ini 2B tambah C sama dengan negatif 2. 2B berarti 2 kali negatif 1 plus AC sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2 plus AC sama dengan negatif 2, berarti AC nya 0 ya. Nah karena tadi A plus C nya sama dengan 0, maka A nya sama dengan negatif C ya. Maka kalau kita masukkan ke sini berarti negatif C kuadrat sama dengan 0. Jadi C nya 0 gitu ya. A nya juga 0 karena sama kan di sini. Kalau C nya 0, negatif 0 kan 0 ya. Nah maka kita bisa menentukan ya nilai dari A plus B plus C plus D nya. Di sini A plus B plus C plus D itu sama dengan A nya adalah berapa tadi, 0 ya. B nya adalah di sini karena B nya sama dengan D ya, negatif 1, itu dikurangi 1, C nya adalah 0, dan D nya adalah negatif 1. Itu jawabannya adalah negatif 2. Di sini mungkin teman-teman ya, di sini kan jawabannya negatif 2 ya, ada di ini di pilihannya ya, negatif 2. Tapi saya mungkin akan beri koreksi mungkin untuk soalnya ya. Di sini kan ada kasus B nya sama dengan 1 ya, dan kita tahu bahwa hasilnya adalah seperti ini. B sama dengan 1 sama dengan D, dan seperti ini ya, C dan A nya juga seperti ini. Kalau kita jumlahkan hasilnya 2, dan ini memenuhi teman-teman, memenuhi yang ada di sini ya. Jawabannya adalah 2 dan negatif 2. Mungkin saya akan mungkin sedikit koreksi ya di sini. Soalnya ada beberapa syarat mungkin yang harus diberikan pada soal, sehingga nanti jawabannya adalah negatif 2 gitu ya. Tapi di jawabannya ini negatif 2, tapi saya mendapatkan 2 jawaban, 2 dan negatif 2. Tapi kalian bisa menilai ya yang mana yang mungkin make sense gitu ya. Ya mungkin untuk video kali ini dicukupkan. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.